Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la nabiyya ba'da amma ba'du. Ayyuhal akhirun jamaah tarawih Masjid Al-Hidayah, khususan al-muhtaram wal-muhtaram Ustaz al-Kiram Bapak Ustaz Marina wal Ustaz Al-Qadim wal Ustaz Al-Qur'an wal Ustaz Haji Ubaidillah Mata'ala Bikuli Kayatihim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia dan juga berbagai macam nikmat yang Allah berikan yang kita rasakan sampai saat ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam naungan hidayah, naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan keharibaan baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sekalian yang istiqomah. Mudah-mudahan kita semua merupakan bagian pengikutnya yang telah akan mendapatkan syafaatnya kata yaumil hisab, kata yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Berkah jemaah sekalian, tentunya malam ini adalah malam yang ke-25 dalam malam yang ganjil. Kita dari awal melakukan sholat tarawih pada malamnya, pada siangnya kita melakukan puasa. Tentu banyak fadilah yang kita dapat, terutama yang saya bahas pada malam ini adalah fadilah pada selama kita melakukan mengerjakan sholat tarawih. Tentunya insya Allah dengan penuh ikhlasan lillahi ta'ala, mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah kita melakukan sholat tarawih dari malam pertama maupun malam yang terakhir atau malam 30. Tentunya dengan iman dan takwa. Iman dalam pengertian atas sikul dari iman dia bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pembenaran dengan hati secara mantap terhadap ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqrar bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa aqalu bil aqal. Bicara dengan lidah, dilakukan dengan hati dan dilakukan dengan perbuatan. Juga takwa dalam arti intisalul aqwalillah wa istinati nawafil jika wa'alaniya wa qira qurbatina. Kita melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhkan larangan Allah, dan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan tidak wa'alaniya wa qira qurbatina lahir maupun batin. Jadi atau tidak dilihat orang, dipuji atau tidak dipuji orang, kita tetap melaksanakan beribadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah jemaah sekalian, pada malam pertama fadilah kita melakukan sholat tarawih, yaitu seorang mukmin akan diampuni dosanya sebagaimana yang berlari dari perut ibunya. Malam kedua fadilah sholat tarawih kita melakukan sholat tarawih, yaitu dia akan diampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya jika kedua orang tuanya mukmin. Malam yang ketiga fadilah kita melakukan sholat tarawih, malaikat berseru di bawah arsy mulai beramal dan Allah akan mengampuni dosa yang baru. Malam yang keempat Allah akan memberikan pahala sebagaimana pahala orang yang membaca Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Malam yang kelima fadilah kita melakukan sholat tarawih, Allah akan memberikan pahala bagi kita sebagaimana pahala orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Kira-kira tahu tak perbandingannya? Perbandingan sholat di Masjidil Haram dengan sholat di Masjid Istiqlal. Kita sholat satu kali sholat di Masjidil Haram pahalanya sama dengan 100.000 kali sholat di Masjid
kita satu sekali melakukan sholat di Masjid Nabawi di Masjid Madinah, pahalanya sama dengan 1000 kali kita melakukan sholat di Masjid Istiqlal, Masjid Bangga kita. Dan yang keenam, fadilah sholat tarawih yang keenam, yaitu kita akan diberikan pahala sebagaimana orang yang tawaf di Baitul Ma'mur dan didoakan oleh setiap batu dan juga tanah untuk dimintai ampunan. Malam yang ke-7 kita diberikan derajat sebagaimana yang tinggal dari Nabi Musa ketika berperang dan kemenangannya atas Fir'aun dan juga Haman. Malam yang ke-8 Allah akan memberikan kita sebagaimana Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Subhanallah. Malam yang ke-9 orang yang tarawih di malam yang ke-9 seolah-olah ibadahnya kepada Allah sama dengan ibadahnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam yang ke-10 Allah akan memberikan karunia kebaikan dunia dan di akhirat. Malam yang ke-11 malam yang ke-11 dia akan keluar dari dunia, maksudnya dia akan meninggal, dia akan wafat seperti orang yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Malam yang ke-12 dia akan pada hari kiamat, laksana wajahnya laksana bulan purnama. Malam yang ke-13 dia datang pada hari kiamat dan diamankan daripada keburukan. Malam yang ke-14 malaikat ikut menyaksikan kita yang sholat tarawih di malam ke-14 dan menyatakan bahwa dia telah melakukan sholat tarawih dan Allah tidak menghisapnya pada hari kiamat. Malam ke-15 para malaikat dan penduduk arsy dan kursi akan memberikan permohonan ampunan kepadanya. Malam ke-16 Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kebebasan kita di neraka, kebebasan di neraka, dan juga memberikan catatan untuk kebebasan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Malam yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala sama dengan pahalanya para nabi. Subhanallah. Malam ke-18 malaikat berseru, Allah berhidup kepadamu dan juga kepada kedua orang tuamu. Malam yang ke-19 Allah akan mengangkat derajatnya dalam surga Firdaus. Malam yang ke-20 apabila kita melakukan sholat tarawih di malam yang ke-20 Allah akan memberikan pahala seperti pahala syuhada dan juga sholihin. Pahala syuhada itu orang-orang yang mati syahid, pahala sholihin itu orang-orang yang beramal soleh atau berbuat baik. Malam yang ke-21 Allah akan membangunkan di baginya sebuah gedung atau sebuah rumah dari cahaya. Malam yang ke-22 Allah akan diadakan pada hari kiamat aman daripada kesedihan dan juga kesulitan. Malam yang ke-23 Allah akan membangunkan baginya kota di dalam surga. Malam ke-24 Allah akan memberikan, dia akan memperoleh doa 24 doa yang mustajab, doa yang dikabulkan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Malam yang ke-25 malam sekarang insyaallah jika kita melakukan ibadah lillahi taala semuanya, fadilahnya adalah akan dihapusnya dari siksa kubur. Dan malam yang ke-26 Allah akan meningkatkan derajatnya selama 40 tahun. Malam ke-27 dia dapat melewati jembatan Shiratul Mustaqim. Dapat melewati jembatan Shiratul Mustaqim laksana kilat yang menyambar. Subhanallah, ini yang kita harapkan. Malam ke-28 Allah akan memberikan 1000 derajat di dalam surga. Malam yang ke-29 Allah akan memberikan pahala 1000 haji, 100.000 haji. Allah akan memberikan pahala 1000 haji yang mabrur, yang diterima. Dan malam terakhir, malam yang ke-30 Allah berfirman,
air salsabil dan minumlah dari telaga Al-Kautsar. Aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hamba-Mu. Itulah fadilah-fadilah lama kita melakukan sholat tarawih dari malam pertama hingga malam ke-30. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan fadilah tersebut dan manfaat dari kita melakukan sholat tarawih. Dan ini referensi dari kitab Qur'an Nasihin, yaitu oleh Syekh Uthman bin Hasan bin Ahmad Masyakiri Al-Qabawi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Fadilah sholat tarawih pada bulan Ramadan. Atas kekhilapan, atas kekurangan, bahkan kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu